Oke, jadi kita hari ini belajarnya adalah instrumen pengukuran. Nah, instrumen pengukuran di sini maksudnya itu alat-alat yang digunakan untuk mengukur ya. Jadi ada penggaris atau nama lainnya mistar, kemudian ada jangka sorong dan ada juga mikrometer sekrup. Nah, kalau penggaris itu tentunya kita sudah sering ya pakai, sudah tahu benar ya. Kita bahkan di sekolah di pelajaran-pelajaran matematika, fisika kita sering pakai penggaris tuh ya. Jadi kalau untuk mengukur-ukur benda ya udah tahu ya, misalnya itu digambar tuh. Pensilnya mulai dari 1,3 cm. Ujungnya yang satu lagi 5,1 cm. Nah, di sini kita mau belajar untuk mengukur panjangnya. Nah, kalau khusus untuk penggaris ini ya udah tahu ya, tinggal dikurang. Oke. Dan satuannya sentimeter ya, yang pasti. Nah, sebenarnya nanti untuk ketiga alat ini mereka masing-masing ada yang namanya skala kecil atau namanya skala nonius. Nah, untuk penggaris skala nonius itu adalah 0,1 cm. Nah, makanya kita lihat di gambar ini, yang ini ya, di ujung ini itu kan sebenarnya skala utamanya 5 cm. Nah, skala kecilnya itu yang 0,1 cm gitu. Bisa ngerti ya? Jadi skala terkecil dalam penggaris adalah 0,1 cm. Nah, nanti kita bandingkan dengan alat yang lain. Alat yang lain yang lebih akurat, skala terkecil mereka sanggup untuk yang lebih kecil lagi. Kita lihat. Nah, ini ada namanya jangka sorong. Oke, jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur alat-alat yang lebih kecil lagi, misalnya seperti sebenarnya boleh apa ya, misalnya yang alat-alat lebih tipis lah, misalnya contoh boleh penghapus-penghapus kecil, misalnya pecahan-pecahan penghapus kecil, boleh kalau di sekolah itu contohnya seperti itu ya. Nah, jadi biasa bacaan yang akan muncul di jangka sorong itu seperti ini, digambar. Nah, jadi cara baca hasil pengukurannya itu, kita lihat skala utamanya. Nah, skala utama itu yang di atas. Dan di bawah itu adalah skala yang keduanya atau skala kecilnya atau dinamakan skala nonius. Jadi skala utama biasa disingkat SU, skala nonius disingkat SN. Nah, skala utama itu dalam sentimeter, sedangkan skala nonius itu dibaca dalam milimeter. Jadi lebih akurat lagi. Oke. Nah, gimana akuratnya kita langsung lihat. Jadi ini hasil pengukurannya berapa? Nah, kita lihat di sini. Jadi dari sini kan udah sampai 2 nih. Ini kan 2,5 di sini ya, 2,6, 2,7 udah menjumpai skala noniusnya kan? Belum sampai 2,8. Berarti skala utama bacanya 2,7. Ngerti ya? Jadi skala utama yang dibaca itu adalah garis pas sebelum ketemu skala nonius. Nah, kemudian kita mau baca skala nonius. Cara baca skala nonius adalah kita lihat yang dimana garis yang bawah yang nonius berhimpit dengan yang atas. Berhimpit artinya satu garis. Nah, kebetulan kita lihat yang ini ya. Nah, yang ini ya satu garis ya. Nah, jadi itu adalah nomor 6 ya. Bacanya 6 kalau di skala Celsius ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia adalah 6 mm gitu. Atau kalau dalam sentimeter berarti 0,06 cm. Udah tahu ya cara ubah milimeter ke sentimeter ya, tinggal bagi 10. Oke. Kenapa dibuat jadi sentimeter? Supaya nanti bisa dijumlah. Artinya hasilnya 2,76 cm. Nah, ini lebih akurat lagi dari yang mistar tadi atau penggaris. Penggaris kan paling sanggupnya sampai 2,7 cm atau 2,6 cm. Ya kan, kita nggak pernah bisa mengukur sampai telitinya sampai 2 digit di belakang koma. Nah, ini jangka sorong sanggup. Jadi misalnya penghapus-penghapus kecil tuh, yang tadi saya bilang, atau remah-remahan biskuit misalnya kita mau ukur ya. Nah, itu
Bisa pakai penggaris, tapi kan kita nggak bisa teliti kalau untuk benda sekecil itu. Jadi kalau ini bisa lebih teliti lagi, bedanya itu saja. Nah, kalian boleh lihat-lihat nanti cari-cari sumber di internet atau YouTube misalnya. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang jangka sorong, cara apanya, bentuk alatnya dan cara mengukur bendanya itu dipasangnya gimana. Lanjut ya. Nah, ini ada juga contoh lain jangka sorong. Nah, sekali lagi ingat yang atas namanya skala utama, yang bawah skala nonius. Kemudian kita lihat ya, ini 3, 3,1, 3,2, 3,3. Stop, udah ketemu nonius, berarti atasnya 3,3. Kemudian dijumlahkan dengan yang mana di bawah ini yang berhimpit dengan yang atas. Kebetulan adalah yang keempat, berarti 4 mm ya. 0,4 mm yang diubah menjadi cm jadi 0,04 cm. Nah, berarti yang ini tadi ini 2,7 cm. Kemudian yang bawah berhimpit ini bacanya 6 ya, berarti 0,6 mm ya. Tadi saya hampir salah bilang 0,6 mm, jadinya 0,06 cm, baru bisa dijumlah. Oke, kita balik tadi, berarti 0,04. Jadi cara gampangnya gini aja kalau enggak. Jadi nonius itu adalah bacaan angkanya ini adalah untuk yang digit terakhir, digit yang kedua desimal. Oke, jadi paling gampang seperti ini. 3,3 kan? Ini 4 ya, berarti 3,34 gitu. Langsung digabung aja boleh ya, tapi kalau mau dikasih lihat caranya seperti ini. Nah, kemudian ada namanya micrometer screw. Nah, bendanya seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, bendanya itu ditaruh di sini. Kecil kali ini untuk mengukur benda yang lebih kecil lagi karena lebih akurat lagi. Contohnya apa? Mengukur apa? Tebal koin misalnya, tebal kertas. Itu kan tak tipis sekali. Jadi micrometer screw itu untuk benda-benda yang sangat tipis biasanya. Nah, setelah diukur bacanya akan ada di sebelah sini. Jadi berbeda ketebalan benda di sini ya. Ini kan bukaannya bisa makin besar atau makin kecil kan. Ini nanti di sini dia diputar-putar nih. Ini ada putarannya. Putar-putar nih bisa buka, bisa kecil. Kalau bendanya agak besar ya harus buka. Nanti buka ini bergerak terus putar-putar terus akan menunjukkan ukuran sesuai. Ini begitu masuk lagi misalnya ukur koin kan kecil tuh, nanti diputar-putar dia makin maju ini ya batangnya supaya bisa jepit dia, nanti ini akan berputar juga gitu ya. Jadi bacaan ini tidak mati, dia berputar mengikuti ini tebal tipisnya ini ya. Nah, bacanya kalau di zoom akan seperti ini. Nah ini cara bacanya gimana? Kita langsung lihat. Nah, jadi yang ini juga ada skala utama dan skala nonius. Ini namanya utama, ini namanya noniusnya, kecil-kecilnya ya. Nah, skala utama sama caranya. Baca sampai dia ketemu skala nonius, berarti 5,5 nih. Nah, kemudian yang ini kan dia pasti ada angka-angkanya ini. Biasa lompat setiap 5, dia 20, 25, 30, 35. Nah, kebetulan tertampil putarannya pas di 20, di antara 20 dan 25. Kita tinggal hitung nih kecil-kecilnya. 20, 21, 22. Nah, 22 yang berhimpit dengan skala utama kan. Jadi sama konsepnya. Cari yang garis yang menyatu berhimpit satu garis dengan skala utama. Berhimpit. Nah, 22 jadi 0,22 ya. Dan ini dua-duanya dalam milimeter, sudah sangat kecil. Jadi ini bukan sentimeter ya, bukan 5,5 cm. Sudah milimeter. 22 langsung jadi 0,22 mm gitu. Jadi karena memang ini sudah sama-sama dalam milimeter, dan langsung ditambah, maka hasilnya adalah 5,72 mm. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Pembacaan mistar jangka sorong dan micrometer screw untuk hari ini selesai pembahasannya. Jika ada pertanyaan boleh tanya, silakan.
Kemudian kita akan mencoba beberapa contoh soal. Oke, sekian hari ini ya pembahasannya. Thank you, dan kita akan bertemu di pembahasan berikutnya.